Nurul huda wafana bihusnihi ahyana. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallati wa sa'alahum 'anil mayyiti faqalu lahu mata rajulun fi sifati kaza wa kaza lau annahu kana pasikon mul'inan faqala aina makanuhu. Segenap para asatidzah, para bapak, para ibu, para hadirin hadirat jamaah majlis taklim dan muzakarah mushola Darul Masyitoh, yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al Ustaz Baihaqi Mustafa, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Matsani, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdullah, Bapak Ustaz Jamhuri, dan masih banyak lagi para asatizah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu insya Allah tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para asatizah, para ustazat, hadirin hadirat sekalian. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih melanjutkan terkait tentang cerita Nabi Allah Musa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari seorang laki-laki yang meninggal dunia. Menurut masyarakat di kampungnya, orang tersebut adalah orang yang ahli maksiat yang memang akhirnya jenazahnya disia-siakan. Ya, bahkan nggak ada yang mengurusin. Ya, kali gitu, ya ada yang takziah, ya boro-boro mau takziah, ya itu mayitnya ditendang-tendang, akhirnya dibuang ke tempat sampah. Sebabnya apa? Karena memang orang tersebut adalah orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, penuh dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu begitu, Bapak Saudara. Nah, kemudian tiba-tiba ya menurut daripada cerita di sini ya bahwa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah malah untuk mencari ya mayit tersebut. Disuruh apain? Disuruh ya mandiin, kemudian kapanin, kemudian sholatin, dan yang terakhir apa? Baru dikuburkan. 4 ini perintah. Ya, jadi kalau ada orang meninggal dunia, kewajiban kita ini ada 4. Pertama dimandikan, kedua dikapankan, yang ketiga disolatkan, dan yang terakhir dikuburkan. Nah, kita lanjutkan nih Bapak Ibu Saudara ceritanya. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam ke tempat tersebut. Wasa'alahum 'anil mayyit. Setelah sampai di kampung tadi, Nabi Musa nanya kepada kampung, orang-orang kampung, masyarakat di situ tentang keberadaan mayitnya. Faqalu, lalu mereka masyarakat warga kampung itu menjawab lahu kepada Nabi Musa, kata ya masyarakat, mata rajulun fi sifati kaza, ya itu begitu, au kaza la au annahu kana pasikon mu'linan. Ada seorang yang meninggal dunia sifatnya begini, begini, dan dia itu termasuk ya orang fasik, bahkan dikata dilaknat. Tuh, jadi kata masyarakat begitu tuh cerita Nabi Musa. Ada sih orang yang meninggal, ya mayitnya sampai sekarang masih ada di mana? Masih ada di tempat sampah. Dia orang nggak bagus, dia orang fasik, dia dilaknat sama Allah. Kata Nabi Musa begini, faqala aina makanuhu. Kata Nabi Musa, di mana tempatnya? Tuh, minta dianterin dah.
Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, auha ilayya, saya diwahyukan untuk datang kemari karena dia. Nih saya dari jauh-jauh, ya Allah kasih wahyu, Allah berikan mandat kepada saya karena dia nih untuk mencari ya nih mayit yang menurut masyarakat di sini adalah orang yang jelek, orang yang fasik, yang banyak dosanya sampai dibuang ke tempat sampah. Fa'alamuni, maka akhirnya warga masyarakat memberikan informasi kepada saya maka nahu tentang keberadaannya di mana. Dikasih tahu dah tuh Bapak Ibu Saudara sama masyarakat. Nabi Musa tinggal ngikutin aja. Ya. Fazahabu, maka mereka pergi. Falamma ra'a Musa alaihi salam, falamma maka tatkala ra'ahu melihat akan mayit siapa Musa alaihi salam, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam, matruhan fil mazbalati, sudah dibuang di tempat sampah. Wa ahbarahun nasu, dan manusia menghobarkannya, ansu'i af'alihi, tentang perbuatannya yang jelek. Jadi pada cerita masyarakat, ini orangnya emang pada saat hidupnya termasuk orang yang banyak ya kejelekan-kejelekannya. Su'u af'alih, tuh su'u af'alih itu artinya perbuatannya jelek, nggak ada yang bagus. Nah kan Nabi Musa bingung. Ya menurut masyarakat bukan satu, emang sekampung. Semuanya bilang begitu. Ya emang ini orang jelek. Dan zahirnya begitu. Dan masyarakat kagak disalahin. Masyarakat nggak disalahin, emang begitu. Ya zahirnya orang ini termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Perbuatan dosa maksiat. Nabi Musa bingung nih. Ya Bapak, Ibu, akhirnya Naja Musa Rabbahu, Nabi Allah Musa bermunajat kepada Tuhannya. Faqala, lalu Nabi Musa bilang begini, Ilahi, wahai Tuhanku, amartani bidapnihi, engkau perintahkan saya untuk menguburkannya. Wassolati alaihi, engkau perintahkan juga untuk mensolatkannya. Wa qaumuhu, sedangkan masyarakat kampung sini yashhaduna, mereka menyaksikan alaihi atasnya syarron, kejelekan. Engkau perintahkan saya untuk ya menguburkan, untuk mensolatkan, untuk memandikan, untuk membungkus, sementara masyarakat di sini menyatakan orang ini adalah orang yang syar, orang yang orang yang jelek. Fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat takbih, engkau lebih tahu dari mereka pujian maupun cacian. Tuh, jadi Nabi Musa minta klarifikasi sama Allah dah. Bagaimana nih? Ya, jadi kok jadi seperti ini? Tapi tetap Allah lebih tahu ya tentang pujian dan celaan, siapa yang berhak untuk dipuji, siapa yang berhak untuk dicela, itu Allah yang lebih tahu kebanding daripada masyarakat, warga di situ. Allah jawab nih Bapak Ibu Saudara supaya ya clear, ya supaya Nabi Musa kagak bingung. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, sodako qaumuhu, benar kaum kamu. Ya masyarakat di sekitar sini benar apa yang dikatakan. Bima haqau anhu, dari apa yang mereka ceritakan, min su'i af'alihi, daripada perbuatan jelek. Tapi ada kecualinya. Ghaira annahu tasabbuun ilayya inda wafatihi bisalasati asya'a. Kecuali bahwa orang ini memang udah dikasih syafaat sama saya. Saya udah kasih pertolongan ketika mau meninggal dunia dengan sebab 3 macam. Tuh begitu. Jadi gak ada yang tahu tuh Bapak Ibu Saudara, menjelang kematiannya ternyata orang ini dapat syafaat pertolongan dari Allah disebabkan karena 3 macam. Tuh, jadi pas banget mau meninggal dunia, di saat-saat udah genting, itu Allah kasih syafaat. Kenapa sampai Allah kasih syafaat, diampunin, bahkan ditempatkan di tempat yang terbaik orang tersebut? Karena ada 3 macam yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini gak ada yang tahu, masyarakat gak ada yang tahu. Jadi masyarakat sih dibenarkan sama Allah. Ya, karena memang perbuatannya sehari-hari memang begitu. Ya, tapi di akhir umurnya orang ini melakukan 3 macam.
yang menyebabkan itu dikasih sayangi sama Allah, dikasih rahmat, istilahnya dikasih syafaat ya sama Allah. Tuh, begitu, dikasih pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Lau sa'ala biha minni jami'ul muznibin, kalau seandainya meminta dengan 3 macam tersebut kepada saya semua orang-orang yang penuh dosa min khalqi, dari makhluk saya, la'ata itu saya akan memberikannya. Jadi kata Allah, jangankan dia, seandainya ini ada semua orang berbuat dosa, melakukannya seperti orang ini nih, ya dia banyak dosa tapi dia melakukannya sebelum meninggal dunia seperti orang ini, saya akan berikan. Tuh Allah janjikan begitu. Ya bukan hanya orang ini khusus, siapa aja yang pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia melakukan 3 macam ini, habis itu dia meninggal, saya akan berikan pertolongan, saya akan maafkan, saya akan ampunkan, dan saya akan berikan kesayangan atau kasih sayang kepada orang tersebut. Pakai pala arhamuhu, maka bagaimana saya tidak menyayangi orang tersebut. Wa qad sa'ala, dan sungguh telah meminta ya siapa, nafsuhu, dirinya, wa ana arhamur rahimin, sementara saya itu ada zat yang paling menyayangi terhadap makhluknya. Diminta supaya disayang, ya kenapa saya kagak berikan sementara saya arhamur rahimin. Makanya kita sering baca doa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin muslimin. Itu kan begitu kita selalu minta. Ya, Allah adalah zat yang arhamur rahimin. Ya kalau kita minta pasti Allah akan memberikan. Qala Musa, lalu Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa masalah satu, yang 3 itu apaan? Jadi Nabi Musa juga pengen tahu, ya 3 macam itu apa? Qala Allahu ta'ala, maka Allah berfirman, lamma danat wafatuhu, tatkala udah mendekat wafatnya. Ini di hari-hari menjelang wafatnya, meninggalnya. Ini rajul, orang yang ahli maksiat. Qala, dia berkata, ini mau menjelang kematian. Misalnya matinya, misalnya mau jam 10 malam, jam 9 dia munajat sama Allah. Ya Allah, ini munajatnya indah sekali. Dibilang begini pertama, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu minni, engkau tahu tentang diriku. Inni kuntu artaqibul ma'asiyah, sesungguhnya dulu saya ini selalu melakukan perbuatan dosa. Hidup saya penuh dengan maksiat. Itu di ngomong begitu, di munajat sama Allah, diakui itu. Inni kuntu artaqibul ma'asiyah, sesungguhnya saya selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, melakukan maksiat. Wa kuntu akrahul maksiata fi qalbi, sementara saya mah kagak seneng sama maksiat dalam hati saya. Itu begitu. Saya saat ini selama hidup saya melakukan perbuatan maksiat, semestinya dan sebenarnya saya ini benci sama maksiat. Dalam hati saya enggak suka sama maksiat. Walakin, akan tetapi, ijtama'a fi salasi khisalin, kumpul 3 macam, hatta irtakabtu al maksiata, sehingga saya melakukan maksiat. Ma'a karohatil maksiati fi qalbi, sementara saya benci maksiat dalam hati saya. Saya sebenarnya benci sama maksiat, tapi kenapa saya melakukannya? Karena didasari oleh 3 macam. Tuh begitu. Ya, disadar sendiri. Ya, apa yang mendorong saya berbuat maksiat? Karena ada 3 macam yang mendorong saya melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Padahal saya tidak suka banget sama maksiat. Awaluha, yang pertama, yang menyebabkan saya suka berbuat maksiat, hawa nafsi, hawa nafsu. Itu yang pertama begitu katanya, hawa nafsu. Terus apalagi? Warrafiqus, temen yang enggak bagus. Tiap hari saya disamper sama orang-orang kagak baik. Ya, temennya orang-orang yang suka berbuat dosa terus. Nah, yang ketiga, wa iblisu laknatullahi alaihi, ya dipengaruhi oleh iblis laknatullah.
Itu begitu dia menyadari begitu. Kedudukan saya bersama orang-orang yang fasik, walakin uhibbu suhbatas sholihin, akan tetapi saya cinta berteman, bersahabat dengan orang-orang yang sholihin, wa zuhdahum, dan orang-orang yang zuhud dari mereka. Tuh, saya selama ini memang ya posisi saya selalu bersama dengan orang fasik, tapi hati saya cinta sama orang yang sholih. Coba bayangkan, Bapak Saudara. Tuh, saya selama ini memang selalu bergaulnya sama orang-orang fasik, tapi saya sebenarnya cinta ingin bergaul dengan orang-orang solih. Tuh, sehingga kana ahabbu ilayya minal fasikin. Jadi orang-orang yang solih lebih saya cintai kebanding daripada orang-orang fasik. Tuh, makanya saya dulu pernah cerita-cerita, itu ada orang di beberapa kampung tadinya di jagoan. Wah, pokoknya perbuatan dosa maksiatnya banyak banget. Tapi diperhatiin dia, kalau sama ulama cinta, sama kiai cinta. Apa kata ulama, kata kiai, walaupun jagoan, walaupun perbuatan dosa maksiat, ditakut sama kiai. Apa yang diomongin sama kiai diturutin. Pas akhir-akhir ya umurnya, banyak yang pada taubat, pada sadar. Banyak yang pada taubat dan sadar. Ada tuh jagoan yang begitu tuh. Ya, jagoan-jagoan ya yang tadinya ya suka berbuat dosa maksiat, akhirnya di akhir-akhir umurnya dikasih taufik dan hidayah menjadi manusia yang begitu mulia. Ya, ternyata apa rahasianya? Dia cinta sama ulama, cinta sama para guru, sama orang solih. Tuh begitu. Makanya di sini dibilang begitu. Saya nih ya walaupun selalu berbuat ya dosa, tapi hati saya tetap cinta sama orang soleh. Kalau seandainya disuruh pilih mana yang kamu lebih cintai, orang fasik dengan orang yang soleh, maka saya bilang ahab ilayya minal fasikin. Saya lebih cinta ya kebanding daripada orang-orang fasik. Tuh, itu alasan yang kedua. Kalau lagi dengerin aja tuh dia munajat. Tuh, jadi saya walaupun orang-orang fasik nih bergaulnya, tapi saya lebih cinta kepada orang soleh. Ya, makanya bagus Bapak, kita jangan ngaku orang soleh, lebih bagus ngaku orang kagak bener tapi cinta sama orang soleh. Daripada kita ngaku bener aja, tapi sama orang soleh kagak demen. Nah ini nggak bener. Ya kebalik. Ya, jadi lastu solihan, walakin uhibbus solihin. Itu begitu. Saya bukan orang solih, saya bukan orang baik, tapi saya cinta dengan orang-orang yang solih. Itu kalau kita mantapkan dalam hati kita, wah itu nilai pahalanya besar banget itu. Ini Allah sangat tertarik dengan omongan seperti ini. Alasan yang kedua tuh seperti itu. Alasan yang terakhir yang ketiga, wasali satu, dan yang ketiga qala, ya ini laki-laki yang penuh maksiat berkata, bermunajat kepada Allah, ilahi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu minni, sesungguhnya engkau mengetahui tentang diriku, innas solihina kanu ahabba ilayya minal fasikin. Tuh, engkau tahu dah dari diriku, sesungguhnya orang solih mereka itu lebih saya cintai kebanding daripada orang-orang fasik. Hatta lawistaqbalani rajulani solihun wa tolihun, sehingga kalau seandainya datang kepada saya ada dua orang nih, datang kepada saya, satu orang solih, satu orang tolih. Solih sama tolih. Kalau solih orang baik, kalau tolih orang yang tidak baik. Makanya jangan salah nama. Siapa ini namanya tolih, jangan ganti. Ya, namanya siapa? Solih. Jangan. Ya. Iya. Jadi ada solih, ada tolih. Toleh, jangan toleh. Ya, itu kata-katanya dari tolih. Jadi ada solih pakai sod, pakai to, tolih. Nah itu dua kata yang berjauhan artinya. Jadi kalau solih orang baik, tolih orang yang tidak baik. Kata laki-laki tersebut, nih laki-laki ahli maksiat. Ya, datang dua orang. Satu orang solih, satu orang tolih. Apa kata dia? Laqaddamtu hajatas solih ala tolih. Maka saya akan dahulukan
kebutuhan orang yang solih kebanding orang yang tolih. Tuh, ada 2 orang datang. Satu perlu ini, satu perlu ini. Ya, bareng tuh. Nih, dia orang kagak bagus. Tapi yang didahulukan orang soleh dulu. Kebutuhan bapak emang apaan? Dia dahulukan. Padahal dia orang ahli maksiat. Ya, tapi ada orang tolih sama orang soleh. Tetap dia mendahulukan kepentingan orang soleh. Ini kan termasuk nilainya besar di sisi Allah. Dibilang begitu. Ya, seandainya datang kepada saya 2 orang, satu orang soleh, satu orang toleh, maka saya akan dahulukan ya hajatnya orang soleh kebanding daripada orang toleh. Itu yang ketiga. Nah, dari 3 sebab inilah Allah jadi sayang. Rahmat dan kasih sayang Allah langsung diberikan kepada orang tersebut. Diampunin dosanya, dimaafin segala kesalahannya. Nah, setelah itu dia meninggal. Sehingga meninggalnya dikatakan husnul khotimah. Tuh, Masya Allah. Masyarakat selama ini ya menyangkanya masih orang tidak baik aja. Ternyata malam harinya dia habis munajat kepada Allah. Habis-habisan tuh dia istighfar mohon ampun dengan kata-kata yang indah. Sehingga Allah sangat tertarik dengan ucapan-ucapannya. Dan saat itu juga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Qala fi riwayati Wahb bin Munabbih, berkata di dalam riwayat yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbih, qala, ya kata laki-laki ini dalam munajatnya dalam riwayat ya Wahab bin Munabbih begini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lau afauta, seandainya engkau maafkan, wa ghafarta dzunubi, dan engkau ampunkan segala dosa-dosa saya, ya prahu auliyauka wa anbiyauka, maka kekasih-kekasihmu dan para nabi akan senang dan bahagia. Ini saya banyak dosa, sekarang saya mohon ampun. Saya mohon ampun dosa-dosa saya. Sekarang kau ampunkan. Nah, kalau engkau ampunkan, pasti yang senang siapa? Wali dan nabi-nabi engkau. Orang-orang baik akan senang bahagia. Nah, wayah zunus syaitanu adui, yang duka cita siapa? Setan. Ya, adui musuh saya, wa aduka, dan musuh engkau ya Allah. Tuh begitu. Terus walau azab tani ka'al, seandainya engkau azab saya diazab nih bizunubi, dengan sebab dosa-dosa saya. Ya padahal saya udah minta ampun tapi tetap kamu azab. Itu nanti yang senang siapa? Ya prahus syaiton, maka yang senang setan, wa a'nauhu, dan ya penolong-penolongnya setan. Wa yahzunul anbiya wal auliya, para nabi dan para aulia itu akan berduka cita. Kan artinya ini omongannya enak banget ya, indah sekali. Kalau saya dimaafkan, diampunkan dosa-dosa saya, nanti yang seneng tuh para wali, para nabi bahagia. Ya, nah setan duka cita. Ya, tuh orang diampunin lagi. Ya, itu kan setan begitu. Kalau kita dapat ampunan dari Allah, setan yang rugi, duka cita. Tapi kalau kita diazab, yang bahagia siapa? Setan. Yang sedih para wali, ya para nabi. Nabi sedih tuh, nabi sedih, ya Allah dia sampai diazab. Nah, sekarang dibilang begitu. Ya. Kemudian dibilang begini lagi, wa inni a'lamu, dan sesungguhnya saya tahu, anna parohal auliya'i ilaika, kegembiraan kekasih-kekasih kamu kepada engkau, ahab, lebih dicintai, min parohis syaitan wa a'wanih, daripada kegembiraan setan dan sekutu-sekutunya. Nah, saya pasti tahu dah, kalau Nabi senang bahagia, kekasih-kekasihmu bahagia, itu pasti engkau lebih senang kebanding daripada setan yang bahagia. Nah, begitu. Ya, kalau setan bahagia, ya kebanding sama wali yang bahagia, ya pasti Allah lebih senang sama wali yang bahagia kebanding daripada setan yang bahagia. Nah, makanya kata orang tersebut, faghfirli, ampunin saya ya Allah. Tuh begitu. Ampunkanlah saya ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu, ya Allah sesungguhnya engkau maha mengetahui dari apa yang saya lakukan, ma aqulu, apa yang saya katakan, farhamni, maka sayangilah saya, wa tajawaz anni, ampunkanlah dosa-dosa saya. Itu begitu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
farahimtuhu, maka saya sayang kepada laki-laki tersebut, wa ghafartu lahu, dan saya ampunkan dosa-dosa orang tersebut, wa tajawaztu anhu, dan saya juga maafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Fa inni raufur rahim, ya maka saya maha rauf, maha rahim, sayang, santun ya sama hambanya. Khosotan, lebih-lebih teristimewa, liman aqarra bidzanbi, bagi orang yang sudah mengakui dosanya, baina yadayya, di hadapan saya. Tuh, saya akan ampunkan dosa, saya akan menyayangi orang tersebut, ya karena saya maha rauf, maha rahim. Apalagi istimewanya kepada orang yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan saya. Kan artinya dia benar-benar udah taubat di hadapan Allah. Tuh, jadi Allah pasti akan menerima taubatnya. Nah ini, ya makanya inilah yang menyebabkan kenapa ya laki-laki tersebut diampunkan oleh Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa diperintahkan untuk mengurus jenazah tersebut. Wahada, dan ini aqarru bidzanbi, dia telah mengakui dosa, faghafartu lahu, maka saya ampunkan dosanya, wa tajawaztu anhu, dan saya maafkan kesalahannya. Ya Musa, wahai Nabi Allah Musa alaihi salam. Sadar datu Nabi Musa, paham datu, oh begitu ceritanya. Nah akhirnya ya Nabi Musa ya diperintahkan sama Allah, ya Musa, wahai Nabi Musa, if'al, kerjakanlah ma amartuka, apa yang saya telah perintahkan kepada kamu. Fa inni aghfiru, saya sudah ampunkan, bihurmatihi, dengan kemuliaannya, liman shalla ala janazati wa hadara dafnahu, saya akan ampunkan dengan kemuliaan laki-laki yang penuh dosa yang udah diampunkan tadi ya, bagi orang yang menyolatkan jenazahnya. Tuh Nabi Musa umumin tuh, masyarakat, siapa-siapa yang nyolatin jenazah orang ini dijanji nama Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa orang yang nyolatin jenazah ya, karena kemuliaan orang ini ya. Kemudian wa hadara dafnahu, siapa juga yang hadir ke kuburannya ya, ikut serta dalam ya apa pelaksanaan penguburannya, itu yang hadir juga akan diampunkan dosa-dosanya sama Allah dengan sebab kemuliaan mayit ini. Tuh begitu diumumin tuh Bapak Ibu ya sama Nabi Musa di kampung tersebut. Akhirnya yang nyolatin banyak, sekampung nyolatin semuanya ya, yang ikut ya mengantarkan ke kubur juga sekampung semuanya. Kenapa? Karena dengan kemuliaan orang ini, maka orang yang nyolatin diampunkan dosanya. Makanya kita kalau ada orang-orang soleh meninggal dunia, jangan sampai kita lewatkan. Kita cari, kita usaha untuk apa? Untuk menyolatkan. Sebab ada jaminan tuh, dengan sebab kita nyolatin orang-orang soleh, orang baik, ya maka kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ya daging-daging kita itu akan enggak mempan ya, dibakar ya, oleh api neraka jahanam. Nah seperti itu. Makanya kalau ada ulama, ada orang soleh, ada orang baik meninggal dunia, itu enggak pakai diundang, mereka pada datang, mereka berusaha untuk ikut nyolatin tuh, untuk ikut apa, nyolatin jenazahnya. Karena memang ada jaminan dari Allah ya akan diampunkan ya orang yang nyolatin dengan sebab apa? Kemuliaan mayit ya orang yang soleh yang sedang disolatin tersebut. Nah begitulah, makanya setelah diinformasikan seperti itu, yang tadinya tidak ada yang mau ngurusin, semuanya pengen datang. Tuh, jadi mulia orang tersebut. Kenapa? Karena dimasuk dalam kategori wali min auliya illah. Inilah ya kasih sayang Allah kepada hambanya begitu luas. Walaupun orang banyak dosa, tapi akhir-akhir ya hidupnya dia bertobat, dia mengakui dosa-dosanya dengan kata-kata yang indah seperti itu, Allah akhirnya ampunkan segala dosa dan kesalahannya. Akhirnya dia ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru al-hadisus salisu, hadis yang ketiga. Nah, itulah ya yang kita sudah baca pada kesempatan pagi hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin ya hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.